Nutrisi adalah kebutuhan pokok setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Begitu juga dengan pohon sawit ini. Jadi pohon sawit ini pun juga memerlukan nutrisi atau asupan gizi bagi akar, batang, dan daunnya. Dalam pemupukan itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Yang pertama faktor internal yaitu dari pupuk itu sendiri. Naiknya harga pupuk yang sangat signifikan membuat para pencari keuntungan berspekulasi membuat pupuk palsu. Akhirnya ketika para petani tidak jeli dan tidak pandai dalam memilih pupuk, mereka tergiur dengan harga pupuk yang miring tetapi pupuknya itu palsu. Kemudian sekarang pupuk bersubsidi pun jumlahnya dibatasi dan tidak bisa kita dapatkan sembarangan karena harus memakai prosedur. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal, artinya itu petani harus jeli bagaimanakah cara pemupukan yang tepat dan efisien. Pupuk itu ada dua macam, yang pertama yaitu pupuk tunggal dan yang kedua adalah pupuk majemuk. Menurut teori kesehatan, manusia itu memerlukan asupan nutrisi harus berimbang, artinya itu tidak boleh hanya satu kadar yang dominan masuk ke dalam tubuh kita, maka akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Seperti contoh, ketika protein itu sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, tetapi ketika kadar protein yang masuk ke dalam tubuh manusia terlalu berlebih, maka akan membawa dampak yang kurang baik juga untuk tubuh. Begitu juga dengan tumbuhan kelapa sawit. Jadi bagi yang memiliki pendapat lebih baik pupuk tunggal, itu silahkan pendapat mereka sesuai dengan pengalaman dan ilmu yang mereka dapatkan. Tetapi kalau menurut saya itu pupuk harus yang majemuk. Jadi di situ ada asupan kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh sawit. Seperti contoh ketika kita makan nasi, tidak ada lauknya, tidak ada sayurnya, tidak ada sambelnya, maka makan itu akan terasa hambar. Kemudian yang jadi bahan pertimbangan selanjutnya adalah biaya proses pemupukan. Dari kita antar jemput dari toko sampai ke sawit, kemudian dari lokasi nanti bagaimana proses pemupukannya, itu harus kita pikirkan. Seperti contoh sekarang biaya angkut dari toko pupuk ke kebun kelapa sawit sekarang itu kalau kita buat rata-rata dibuat saja per karungnya itu 5.000. Kalau 5.000 kali 10 artinya 50.000. Kemudian biaya pemupukan. Biaya pemupukan kalau di wilayah kami, di tempat kami ini sekarang satu karung antara 20.000 sampai 25.000. Mungkin itu faktor memang kenaikan harga BBM. Kemudian faktor lokasi juga mungkin mempengaruhi karena proses pemupukan itu tidak bisa cepat. Kita harus putar dari pokok satu ke pokok yang lain. Mungkin itulah yang membuat mahalnya biaya untuk pemupukan. Jadi untuk menjawab semua tantangan tersebut, ini kami ada pupuk baru yaitu yang simple, praktis, tetapi kandungan di dalamnya itu sangat banyak dan signifikan yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Ini dia pupuknya. Ini dia pupuknya. Ini saya sengaja saya bagi menjadi dua. Tadi yang sebagian saya masukkan ke dalam bagasi motor dan yang satunya saya taruh di depan agar mudah membawanya, karena saya tadi kesini dengan membawa keluarga. Ini dia nama pupuknya Pilosloreless, pupuk majemuk makro dan mikro. Ini dia nah tulisannya. Kemudian kandungannya banyak sekali, ada ZN, B, CU, MN, MO, dan CO. Masing-masing rata-rata 2,2%. Nah ini dia tulisannya, nah, bisa dilihat di dalam kardusnya. Kemudian ada surat izinnya juga ini. Nah bentuknya seperti ini. Satu paknya ini isinya 10. Nah ini ada satu dusnya ini isinya 10. Kemudian pupuknya ini berbentuk seperti serbuk yang diwadahi pakai wadah dari kertas, artinya ramah lingkungan. Nah seperti ini. Nah dia pupuknya. Nah seperti ini dalam kardus, dalam kertas, sehingga
ramah lingkungan pupuk pilonya. Kemudian cara pemupukannya pun cukup simpel. Kita pakai alat seperti ini. Nah, ini adalah gancu yang dodos yang dibentuk seperti pacul. Nah, seperti jadi untuk menghadapi akar sawit yang keras pakai dodos yang kita buat pakai cangkul, ukurannya pas dengan kertasnya. Adapun cara pemupukannya sangat simpel sekali. Kalau bisa kita cari lokasi kemiringan. Jadi ketika miring kita taruh di bagian atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan, kita injak agar tidak hanyut atau dimakan hewan. Simpel kan? Nah, ini dia bukti kesimpelan pupuk pilo. Ini isi 12 dus dalam satu paknya ini. Nah, kemudian yang separuh saya masukkan ke dalam dus karena memang ya tadi bawa anak istri. Kemudian cara pemupukannya pun sangat simpel sekali. Nah, kita lihat, nah, cecuk, nah, masuk, kemudian kita injak, nah, terus ke sana, cangkul, masuk, kemudian kita injak, nah, terus sampai ke sana, cangkul, masuk, kemudian kita injak. Nah, seperti itulah sampai selesai. Jadi sangat simpel sekali fungsinya di cangkul ini. Yang jelas tidak hanyut ketika ada hujan besar, dan sekarang ini kan musimnya orang angon sapi itu diliarkan. Jadi terkadang udah kita pupuk disebar itu dimakan sama hewan-hewan ternak sapi itu, karena sapi itu seneng pupuk, apalagi yang urea ZA itu udah pupuk mahal-mahal, sama MOP. Nah, itu sangat seneng sekali, itu pupuk udah mahal-mahal, kita makan sapi kan sayang untuk hasilnya. Nah, ini kita perhatikan waktu pemupukan, bentuk daun dan batangnya seperti ini, ada yang menguning, ada yang melaras. Nah, mari kita buktikan, biarlah pohon sawit yang berbicara. Nanti kita tunggu setelah paling cepat ya 1 bulan, karena kan perlu proses nutrisi dari akar sampai ke batang dan daun. Terima kasih. Nggih.